Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu menyertai engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita satu kali lagi kesempatan untuk bersekutu bersama. Pada saat ini dalam persekutuan kita ingin mendengarkan, merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-38. Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai dengan ayat 38. Saya mengajak kita semua membaca secara bergantian. Ayat 27 dibaca oleh kaum pria, ayat 28 oleh kaum perempuan. Demikian kita membaca secara bergantian, akan tetapi pada ayat 38 kita baca secara bersama-sama. Mari kita mulai membacanya, ayat 27, 3 ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Dari penggalan cerita yang sudah kita baca, saya ingin mengajak kita merenungkan tema totalitas pengikut Kristus. Totalitas pengikut Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus, mungkin banyak di antara kita tahu
bahwa ada kelompok garis keras dari agama seberang di mana mereka ini rela membawa bom di tubuhnya, lalu kemudian nanti akan meledakkannya demi tercapai cita-cita mereka. Mereka tidak memiliki rasa takut untuk mati. Mereka tidak memiliki kegentaran untuk mati. Asal saja apa yang mereka inginkan itu boleh tercapai. Tentu untuk mencelakai orang dengan melakukan bom bunuh diri itu sudah di luar dari peri kemanusiaan menurut saya. Akan tetapi apa yang kita mau lihat di sana adalah totalitas mereka mengikuti agama mereka. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Adakah yang rela mati demi Kristus? Bukan untuk mencelakai tentunya, bukan untuk menghancurkan fisik orang tentunya, tetapi untuk membawa satu pengharapan yang mulia bagi orang-orang yang mendengarnya. Dan semua yang ada di sini, para mahasiswa, mahasiswi teologi adalah orang-orang yang mau mengikut Kristus secara totalitas. Amin. Iya. Kalau kita tidak total untuk mengikut Kristus, kita sudah ada di lembaga pendidikan teologi, maka sangat disayangkan. Dan dipastikan kita akan tak membawa dampak apa-apa. Oleh karena itu, melalui cerita ini, saya ingin membagikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara tentang penulisan kata kerja menurut tata bahasa Yunani Alkitab secara garis besar. Memang ini kan peristiwanya sudah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu, ya. Ini kan sebuah cerita. Tetapi ingat, bagi orang Yunani atau versi Yunani itu menuliskan cerita itu betul-betul hidup, dan ada yang sudah lewat, ada yang sedang terjadi, ada yang masih sedang berlangsung. Itu semua mereka bisa tuliskan berdasarkan tata bahasa yang mereka miliki. Ya. Oleh karena itu saya ingin, walaupun mungkin di semester 1 belum tahu apa-apa, semester 3 hampir-hampir mendekat, tapi semester 5 semestinya sudah tahu. Tapi sebagai pendahuluan saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan hal ini. Yang pertama, ada penulisan dalam tenses present, ya. Itu hampir sama juga dengan imperfect. Present itu artinya sedang berlangsung atau terus menerus, ya. Jadi bisa sedang berlangsung sekarang, misalnya mendengarkan khotbah itu sedang berlangsung. Ya, tetapi terus menerus mendengarkan khotbah itu beda lagi. Ya. Kalau imperfect itu ada waktu awal. Jadi dari dulu sampai sekarang itu berlangsungnya. Lalu kemudian ada namanya aoris. Aoris ini pokoknya telah berlalu. Telah berlangsung tanpa diketahui apa hasilnya, apa dampaknya. Ya. Lalu kemudian ada namanya perfect. Jadi perfect ini artinya sudah berlangsung selesai, tetapi dampaknya sampai hari ini masih dirasakan. Ya. Lalu berikutnya yang keberapa? Yang keberapa ini sekarang? Kelima.
Oke, kelima itu namanya future. Future itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Ya, dan itu pasti terjadi. Yang menggagalkan itu tidak terjadi hanyalah kematian. Itu future kalau misalnya orang Yunani menulis itu dalam tenses itu. Berbeda dengan orang Batak yang menulis dalam versi future. Karena misalnya masih angan-angan, kan itu akan. Saya akan ke Jakarta gitu. Padahal belum ada apa-apa. Uangnya pun tidak cukup. Kalau orang Yunani menuliskan saya akan ke Jakarta, berarti tiketnya sudah ada. Nah, jadi walaupun ini cerita masa lalu, tapi penulis itu menggunakan tenses sehingga kita perlu mengamatinya, menganalisanya, dan perlu kita tahu bahwa itu juga masih berdampak, masih berlaku untuk kita di zaman ini. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Ya, jadi kata berangkat di sana itu adalah peristiwa yang telah terjadi. Kejadian itu sudah lewat. Apakah yang mereka lakukan? Kemungkinan besar adalah memberitakan Injil. Karena pelayanan Yesus itu adalah memberitakan Injil. Ketika dia berangkat ke kampung-kampung di Kaisarea Filipi ini, kita tidak mendapatkan satu kepastian apakah ada orang yang bertobat dari perjalanan itu atau tidak. Yang jelas Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pernah berkeliling di daerah itu. Maka timbul pertanyaan, apa menariknya Kaisarea Filipi ini? Kaisarea Filipi ini saya melihat di kamus hak, kota ini dulu dibangun oleh Herodes Filipus, ya. Jadi menghargai ayahnya Kaisar Agustus, diberikanlah namanya Kaisar. Lalu kemudian karena nama dia Filipus, digabunglah sehingga menjadi Kaisarea Filipi. Nah, apa menariknya kota ini? Kota ini sebenarnya adalah tempat pemujaan dewa Pan, ya. Jadi ada dewa Pan orang Yunani yang juga mungkin combine mereka dengan orang Romawi. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Maka dipastikan daerah ini adalah daerah orang kafir, ya. Bukan orang Yahudi di sana, karena orang Yahudi itu pasti mereka sangat terusik jikalau di situ ada tempat penyembahan kepada dewa. Makanya tempat ini juga dulu sering disebut dengan nama Panias. Jadi Panias itu adalah tempat dewa Pan dipuja-puja. Sekali lagi, oleh karena ini adalah daerah di mana orang-orang kafir itu tinggal, lalu kemudian kita tidak mengetahui apakah Yesus di sana berhasil menyampaikan Injil bersama dengan para muridnya sehingga orang bertobat atau tidak. Sekali lagi kita tidak mendapatkan informasi tentang itu. Yang jelas Yesus pernah berkeliling di sana. Di celah-celah perjalanan itu, di sela-sela perjalanan itulah Yesus menanyai murid-muridnya sambil berkata kepada mereka, orang banyak mengatakan siapakah aku sesungguhnya, ya. Perhatikan di sana ia menanyai mereka itu dituliskan dalam bentuk tense imperfect. Artinya seolah-olah pertanyaan itu masih ada sampai hari ini. Ingat ya. Jadi Yesus menanyai para murid itu. Jadi dari dulu sampai sekarang menurut tata bahasa ini masih bertanya. Ini sangat menarik loh. Padahal murid-muridnya yang dulu itu sudah pada meninggal.
sudah mati. Bahkan Yesus pun sudah mati. Tetapi syukur Yesus hidup lagi, ya kan? Sehingga perkataannya itu tidak pernah mati. Nah, artinya apa? Ada indikasi di sini saudara-saudara bahwa Yesus masih bertanya kepada seluruh murid yang ada sampai hari ini. Pertanyaan apa itu? Tentang siapakah Yesus sesungguhnya. Lalu kemudian di sini memang Yesus sedang bertanya, orang banyak itu mengatakan apa? Mereka sedang mengatakan apa tentang saya? Nah, dan menarik sekali saudara-saudara, mereka yang ditanya itu mereka bisa menjawab. Jadi mereka telah berkata kepada Yesus itu sambil mengatakan, ya, Yohanes Pembaptis, yang lain Elia, dan yang lain lagi seorang dari para nabi. Jadi begini, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya, menurut orang lain, itu berarti mereka peka terhadap pendapat orang lain mengenai Yesus. Ketika orang-orang berkata tentang siapa Yesus itu, telinga mereka jeli mendengarnya. Sehingga ketika ditanya siapakah aku menurut orang banyak itu, mereka bisa jawab. Lalu bagaimana dengan kalian? Jeli mendengar berita? Hal-hal yang mungkin perlu kita jeli. Sehingga ketika ditanya kita bisa jawab. Jangan seperti kalau saya mengajar di semester 1. Kalau saya tanya, diam. Iya kan? Gak ada jawaban. Kan itu menyedihkan loh. Kalau Yesus bertanya kepada murid-muridnya, murid-muridnya bisa jawab. Karena apa? Mereka jeli mendengarkan informasi. Ya, pengetahuan mereka ada. Dan karena itulah mereka bisa menjawab Yesus. Ya, kata orang, engkau itu Yohanes Pembaptis, orang hebat. Lalu yang lain berkata bahwa engkau itu Elia. Ya. Orang hebat juga di antara orang Israel. Yang pernah membantai 400 orang Nabi Baal. Itulah Elia. Dan juga yang naik kereta besi ke surga. Sangat keren. Lalu ada juga yang bilang salah seorang dari antara nabi. Ya, banyak nabi ya. Pokoknya salah seorang. Artinya Yesus itu yang sedang bertanya kepada murid itu banyak pendapat tentang siapa dia. Dan itu juga sampai hari ini saudara-saudara. Karena ini ditulis dalam bentuk present. Artinya orang-orang masih juga bisa berkata Yesus itu nabi. Apalagi agama besar yang ada di Indonesia ini. Mereka berkata bahwa Yesus itu nabi. Ya. Mungkin ada yang berkata Yesus itu apa? Pokoknya masih tetap aja ada pendapat tentang Yesus. Di sini kita tidak melihat bahwa Yesus menyalahkan atau membenarkan jawaban orang itu, ya. Tidak diberitahukan kepada kita, oh, good misalnya, baik jawabanmu itu, bagus. Enggak ada. Tuhan Yesus mengatakan itu. Lalu kemudian sekarang Yesus yang sangat penting menurutnya adalah tetapi menurut engkau siapakah aku ini? Inilah yang mau Yesus tahu. Ini sebagai penguji bagi para murid itu. Kalau orang bisa tahu
atau bisa memberikan jawaban atau memberikan pendapat bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis atau Elia atau salah seorang dari nabi. Sekarang menurutmu, ya, kamu sekalian, kamu ini mengatakan siapakah aku ini sesungguhnya? Adakah perbedaannya atau tidak? Atau sama saja dengan pendapat mereka? Dan di sini kita melihat bahwa Petrus itu dia menjawab, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus. Ya, Kristus, Kristos. Ya, sama artinya dengan Mesias yang artinya diurapi. Orang yang diurapi itu yang baru-baru belum terlalu lama pernah dikhotbahkan, diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Ada perbedaan pemahaman mereka dengan orang banyak, mungkin juga ada, tetapi mungkin juga tidak ada. Ya. Dari catatan Matius jelas kita melihat, mari kita membuka Matius 16 ayat 17. Ketika Petrus memberikan jawaban itu, bahwa ternyata itu bukan dari pengetahuan pengalamannya selama ini, tetapi sesungguhnya itu adalah dari faktor eksternal yang menurut Yesus. Ya, Matius 16 ayat 17. 3, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, jadi Yesus mengetahui apa yang sesungguhnya diketahui oleh para muridnya selama ini. Seharusnya tidak jauh beda dengan orang banyak. Namun sekarang dengan berani Petrus berkata, engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias, engkaulah yang diurapi itu yang sudah diberitahukan oleh Yohanes Pembaptis dan juga telah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi karena itu adalah dari Bapa yang diberitahukan kepada Petrus, sepertinya Petrus belum cukup pengalaman, pengetahuan mengenai Sang Mesias itu. Maka di ayat yang ke-30, kemudian Yesus menegur, ya, itu dalam aorist, memperingatkan mereka supaya tidak seorang pun mereka berkata-kata mengenai dia. Jadi ketika Petrus sudah berkata engkau adalah Kristus itu, engkaulah yang diurapi itu, malah sekarang kita melihat Yesus itu melarang mereka, menegur mereka, jangan kalian kata-kata apa-apapun tentang aku. Ya. Ini heran. Kok Yesus melarang supaya jangan sampai mereka kasih tahu kepada orang-orang tentang bahwa Yesus itu adalah Mesias? Mengherankan. Tetapi bukan tanpa alasan Yesus melarang itu, saudara-saudara. Ya. Bukan tanpa alasan Yesus sehingga mencegah mereka untuk berkata-kata mengenai Sang Mesias itu. Ya. Karena apa? Karena Petrus bersama dengan seluruh murid itu belum memahami benar tentang makna pribadi yang diurapi itu. Itu akan kita lihat selanjutnya. Petrus bersama dengan para murid belum mengerti benar, belum memahami benar tentang apa di balik
yang diurapi itu. Karena itulah mereka harus diajar terlebih dahulu tentang Mesias. Mereka harus mendapatkan pengajaran dulu tentang Kristus yang diurapi itu. Ya. Maka sekarang Yesus mulai babak baru, pengajaran yang baru. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Yesus adalah pemicu kepada materi yang akan Yesus ajarkan kepada mereka. Di ayat yang ke-31, kemudian Yesus itu telah memulai untuk mengajar mereka. Apa yang diajarkan bahwa anak manusia harus banyak menderita dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Itulah yang diajarkan Yesus mengenai Mesias itu. Jadi Mesias itu ditolak, banyak menderita atau penuh penderitaan bagi ahli-ahli kitab, bagi imam-imam kepala, bagi para tua-tua Yahudi. Yesus itu enggak siapa-siapa. Hingga mereka menjatuhi hukuman mati kepada yang diurapi itu, kepada Mesias itu. Dan nanti Mesias itu akan bangkit setelah 3 hari. Mengapa Yesus menyatakan diri sebagai anak manusia di sana? Anak manusia tentu menunjuk kepada anak Adam yang kedua, yaitu Allah yang telah menjadi manusia. Jadi istilah ini muncul dengan yang biasa dikatakan oleh Nabi Yehezkiel. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus, dan kata-kata yang dikatakan oleh Yesus itu di ayat 32 dikatakan, dan dia dulu, ini juga imperfect, mengatakan kata-kata itu terus terang, ya, dengan keberanian. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu, Mesias itu, bahwa anak manusia itu harus menderita, harus ditolak, bahkan dibunuh untuk mati, itu dikatakan oleh Yesus tanpa canggung-canggung, disampaikan dengan terus terang. Dan inilah yang mengusik Petrus. Ya. Maka setelah menarik Yesus ke samping, dia mulai menegur dia. Jadi ketika Yesus bilang bahwa Mesias itu harus ditolak, Petrus ambil inisiatif. Langsung dia tarik Yesus ke samping. Apa dia katakan? Jangan katakan seperti itu. Ya. Bagi Petrus, Mesias yang seperti ini, Kristus yang seperti ini adalah Kristus yang memalukan. Tidaklah benar bahwa Mesias Kristus yang diurapi itu harus banyak menderita. Ya. Itu yang ada di dalam pikirannya. Kok aneh? Jawaban gua udah benar, kata orang Jakarta. Kok malah gini jadinya? Itulah sebabnya dia ambil inisiatif. Dia tarik Yesus. Kira-kira seperti ini. Bro, jangan bilang kayak gitu. Malu kita. Malu kita, jangan bilang kalau Mesias itu menderita. No. Ya. Nah, itulah sebabnya pikiran yang ada pada mereka tentang Mesias itu masih sama dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, kalau Mesias itu datang, yang diurapi itu datang, maka dia datang dengan penuh keperkasaan, lalu bisa mengusir tentara Romawi, sehingga orang Israel itu bebas, merdeka, tidak lagi membayar pajak kepada orang Romawi. Itulah yang ada di dalam pikiran mereka. Konsep yang sama dimiliki oleh Petrus dan kawan-kawan. Sehingga ketika Yesus bilang bahwa anak manusia itu harus menderita, Petrus dengan tegas berkata, jangan katakan itu.
Tidak mungkin seperti itu memalukan. Karena apa? Sekali lagi, Petrus dan murid-murid sampai hari itu juga ternyata belum memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus. Karena itulah Yesus, dia menarik dia kembali. Ditarik lagi Petrus. Ditunjukkan sama orang lain. Ya. Jadi tidak yang ditarik tadi, Yesus langsung jawab. Enggak, Yesus tarik ulang lagi. Apa yang dikatakan? Pergi engkau di belakangku setan. Ya, terjemahan baru membuat enyahlah setan. Bisa kita bayangkan keadaan itu. Tadi sudah begitu baik pernyataan Petrus. Kini sekarang telah berubah menjadi setan. Karena apa? Karena pikiranmu sama seperti orang-orang lain. Pikiranmu, harapanmu seperti orang-orang lain yang belum berkembang. Itu sama seperti pikiran manusia yang berdosa yang dikuasai oleh setan-setan. Keliru kamu, Petrus, yang di dalam pikiranmu kalau Mesias itu datang dalam kejayaan seperti yang kau bayangkan. Maka sekarang berkembang lagi pengajaran Yesus. Di ayat 34. Kemudian setelah memanggil orang banyak bersama-sama murid-muridnya. Jadi sekarang kalau tadi itu hanya mereka bersama dengan para murid itu. Sekarang Yesus mengumpulkan orang banyak. Ya. Karena pernyataan Petrus itu harus diklarifikasi. Menolak Mesias yang menderita itu adalah pikiran setan. Karena tidak ada jalan keselamatan, jalan pembebasan, kecuali dengan pengorbanan. Dan itulah yang dilakukan oleh Mesias, yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi karena Petrus belum sanggup memahami itu, sehingga dia berkata kepada Yesus, jangan katakan seperti itu. Lalu Yesus sekarang mengumpulkan orang banyak bersama dengan para muridnya. Lalu kemudian dia mengajar mereka. Jika siapa ingin di belakangku untuk mengikuti aku, setiap orang yang mau mengikut, dia telah menyangkal dirinya dan telah memikul salibnya, kemudian terus menerus mengikut aku. Ya. Jadi di sini jelas, saudara-saudaraku, dari penulisan ini Yesus memberikan pengajaran. Jikalau ada orang yang ingin mengikut Kristus di belakangnya, maka tindakan mereka adalah dia telah menyangkal dirinya. Perhatikan tensis ini. Dia telah menyangkal dirinya, dia telah memikul salibnya. Ini bukan kejadian atau sesuatu yang harus terus-menerus berlangsung. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi menyangkal diri itu bukan terus-menerus. Memikul salib itu bukan terus-menerus, bukan. Mengapa? Memikul salib pada waktu itu berarti dia sedang mau dihukum mati. Jadi ketika seseorang sudah memikul salib pada waktu itu, maka dia sedang menuju kepada gantungan di salib. Maka ini tidak present, tidak kegiatan yang terus-menerus berlangsung. Karena tidak akan semua orang percaya itu mati dengan cara disalib.
Enggak semua. Maka kegiatan itu adalah kegiatan yang bisa iya, bisa tidak. Tetapi dia harus mempersiapkan diri. Soal jadi atau tidak jadi, memang seharusnya para pengikut Kristus itu yang mau mengikut dia, itulah yang boleh menjadi resiko. Tetapi yang harus mereka lakukan, yang sangat penting adalah terus-menerus mengikut aku, kata Yesus. Itu bukan lagi hanya kepada para murid, tetapi juga kepada orang-orang banyak. Karena pengajaran ini telah berkembang bukan hanya tadi kepada murid yang segerombolan bersama dengan dia, tetapi juga kepada orang banyak yang dia sudah kumpulkan. Jadi kalau orang terus-menerus mengingini mengikut Kristus, maka ikutilah dia selamanya. Ikutilah dia tanpa jemu-jemu. Lalu kemudian di ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Pengajaran penting di sini kita perhatikan adalah bahwa siapa yang mengingini menyelamatkan jiwanya. Jadi gini, di dalam jiwanya itu selalu ada keinginan untuk menyelamatkan jiwanya, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Jadi gini, semakin kita berusaha keras menyelamatkan jiwa kita, akan semakin jauhlah penyelamatan itu dari kita. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dia sedang menghilangkan, dia bahkan akan menghilangkan nyawanya kalau orang suka. Dia ingin berusaha keras untuk menyelamatkan jiwanya. Tetapi siapa akan menghilangkan jiwanya demi aku, kata Yesus, maka dialah yang akan menyelamatkan jiwanya. Ini future, Siapa yang memang rela mati demi aku, maka dialah yang akan menyelamatkan jiwanya. Jadi kalau engkau mau selamatkan jiwamu, semakin jauh kau dari keselamatan itu. Tetapi ketika engkau rela, saya rela menyerahkan jiwa saya demi Kristus, maka dipastikan keselamatan jiwa kita menjadi ada di dalamnya. Karena dibuat pembanding demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Sebenarnya di sana apa gunanya? Apa manfaatnya? Seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia telah dihilangkan nyawanya. Artinya kalau sudah manusia mati, dia tidak bisa membawa apa-apa. Lalu terakhir, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini juga pengajaran yang berkembang. Anak manusia akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi perkembangan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus berikutnya adalah barang siapa malu mengikut dia yang menderita itu, malu mengikuti Kristus yang ditolak itu, malu mengikuti Kristus yang dihukum mati itu, maka nanti Kristus akan malu, itu future, karena orang itu di hadapan Bapanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus, maka kembali kepada tema tadi. Kita diminta mengikut Kristus itu dengan totalitas. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang Dia. Saya ingatkan sekali lagi pertanyaan tentang ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini?
itu masih harus terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Seperti apa sesungguhnya pengenalan kita tentang Yesus? Seperti apa pengenalanmu tentang Yesus? Seperti apa pengenalanmu tentang Kristus? Itu harus kamu jawab di dalam hatimu. Apakah sama pengenalanmu tentang Kristus ketika 5 tahun yang lalu dengan 2 tahun yang lalu atau dengan yang sekarang yang kalian sudah mulai belajar? Apakah ada pertumbuhan pengenalanmu atau tidak? Ya. Karena Yesus tidak berubah, maka pengenalanku akan Yesus pun tidak berubah. Mengenal Kristus ternyata harus bertumbuh. Harus bertumbuh semakin dalam, semakin mengenal. Ini adalah perkara rohani. Jadi kita tidak bisa berhenti belajar mengenai Kristus. Memang ketika berbicara soal pengenalan pribadi, ini seringkali menjadi subjektif. Walaupun empiris pengalaman. Pengalaman orang per orang mengenai mengikut Kristus itu tidak sama, ya, ada yang berbeda. Tetapi yang saya mau katakan, ketika pengenalan itu ada, apakah itu membuat saya sungguh-sungguh rela, ya, apapun harganya yang harus kita bayar, kita akan mengikut dia atau tidak? Sekarang ini enggak perlu dijawab karena kita tidak ada di dalam tribulasi. Tetapi kita tidak tahu kapan ada tribulasi, orang per orangkah atau secara komunalkah, kita tidak tahu. Jadi pengenalanmu akan Kristus, itulah akan menjadi jawabannya. Kerelaanmu atau tidak. Yang kedua, memang mengikut Kristus itu butuh ketekunan. Ya, tekun. Makanya dikatakan terus menerus mengikut aku, kata Yesus. Jadi bukan suka-suka dewe, ya, bukan hot-hotan, bukan angin-anginan. Mengikut Kristus adalah totalitas. Dan yang terakhir, mengikut Kristus itu harus radikal. Tentu bukan untuk mencelakai seperti yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi semestinya kalau kita sudah mengenal Kristus, maka kita akan betul-betul radikal. Ya. Kita tidak peduli tentang nyawa kita demi Kristus. Seharusnya seperti itu. Tetapi ini adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang tidak mudah. Tetapi dimulai dari pertanyaan tadi, siapakah Kristus di dalam hatimu? Seperti apa ketekunanmu? Maka itu nanti akan berdampak sehingga kita betul-betul menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang radikal. Mengikut dia apapun resikonya. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Kiranya kita semua totalitas dalam mengikut Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Lihatlah kami ya Tuhan. Seberapa kami mengenal Engkau. Sejauh mana pengenalan kami akan Engkau? Ada yang stagnankah? Ada yang mulai bertumbuh? Bahkan ada yang mulai redup. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa mengikut Engkau haruslah totalitas. Mampukan kami untuk terus belajar dan belajar. Mampukan kami Tuhan untuk terus tekun dalam segala situasi. Dan mampukan kami untuk
rela menyerahkan nyawa ini demi namamu, demi Injilmu, sehingga pada harinya Engkau akan bangga menunjukkan kami sebagai murid-Mu, bukan malu. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang mengajar setiap kami. Lebih lagi, sehingga kami dapat menjadi pengikut Kristus yang totalitas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.